Ini adalah kisah Sinta, gadis yatim piatu berwajah manis yang hidup sederhana bersama kakeknya di sebuah rumah kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di balik senyum lembutnya, ia menyimpan luka dan perjuangan yang tak pernah terbayangkan. Namun, takdir kejam datang tanpa aba-aba, merenggut kedamaian kecil yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta? Dan bagaimana ia melawan dunia yang terus menekan hidupnya? Di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang gadis muda bernama Sinta. Dia baru berusia 19 tahun. Wajahnya lembut dengan senyuman yang bisa mencairkan hati siapa saja yang melihatnya. Namun, di balik senyuman itu, tersimpan cerita pilu yang penuh luka dan air mata. Sinta adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia masih berusia 12 tahun. Saat itu, dunia yang dia kenal runtuh dalam sekejap. Dia kehilangan tempat berpulang, pelukan hangat seorang ibu, dan nasihat bijak seorang ayah. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menerima kenyataan pahit itu. Beruntung, dia masih memiliki seorang kakek, Pak Karta, yang kini menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki. Pak Karta adalah seorang petani tua yang tubuhnya sudah mulai renta. Tangannya kasar karena bertahun-tahun bekerja di sawah, tetapi hatinya lembut dan penuh kasih sayang. Pak Karta merawat Sinta dengan sepenuh hati, meskipun kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu, dengan atap yang sering bocor ketika hujan turun. Namun, di dalam rumah itu, terdapat kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh harta benda. Setiap pagi, Sinta membantu kakeknya di sawah sebelum berangkat bekerja di warung kecil milik tetangganya. Dia tahu betul bahwa kakeknya tidak bisa bekerja sekeras dulu, jadi dia berusaha mengambil alih sebagian besar beban kerja. Namun, meskipun dia bekerja keras, penghasilan mereka tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Kakek jangan terlalu banyak bekerja, biar Sinta yang mengurus semuanya," ucapnya suatu pagi sambil menyeka keringat di dahinya. Pak Karta hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sakit di punggungnya. Namun, kehidupan Sinta mulai berubah ketika seorang pria bernama Arman masuk ke dalam kehidupannya. Arman adalah seorang pria dewasa yang awalnya tampak baik hati. Dia sering datang ke warung tempat Sinta bekerja dan membantu dengan alasan ingin meringankan beban hidupnya. Arman pandai berbicara. Dia tahu bagaimana membuat Sinta merasa dihargai dan dicintai. Bagi Sinta, yang selama ini merasa kesepian, perhatian dari Arman adalah hal yang sangat berarti. Namun, di balik sikap manis Arman, terdapat niat buruk yang perlahan-lahan terungkap. Suatu hari, ketika kakeknya sedang tidak di rumah, Arman datang berkunjung. Dia membujuk Sinta dengan kata-kata manis dan janji-janji palsu. "Kamu adalah gadis yang luar biasa, Sinta. Aku ingin membantumu keluar dari penderitaan ini. Aku mencintaimu," bisiknya. Sinta yang polos dan belum banyak pengalaman dalam hubungan percintaan, akhirnya terperangkap dalam jebakan Arman. Hubungan mereka berlangsung singkat, tetapi cukup untuk menghancurkan hidup Sinta. Beberapa bulan kemudian, dia menyadari bahwa dia hamil. Saat dia mencoba mencari Arman untuk bertanggung jawab, pria itu menghilang tanpa jejak. Semua janji manisnya lenyap begitu saja, meninggalkan Sinta dalam kesedihan mendalam. Ketika Sinta memberitahu kakeknya tentang kehamilannya, Pak Karta tidak marah. Dia hanya memeluk Sinta erat-erat, seolah ingin menenangkan cucunya yang sedang hancur. "Kita akan melewati ini bersama, Nak. Jangan takut," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, Sinta tahu bahwa kakeknya juga merasa sangat terpukul. Desas-desus tentang kehamilan Sinta segera menyebar di desa kecil itu. Banyak tetangga yang mencibir dan memandangnya dengan tatapan penuh penghakiman. Sinta hanya bisa menunduk, menahan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Namun, di balik semua kesulitan itu, Sinta menemukan kekuatan yang luar biasa. Dia mulai bekerja lebih keras untuk menghidupi dirinya, kakeknya, dan calon bayinya. Dengan bantuan kakeknya, dia menjual kerajinan tangan di pasar, menjahit pakaian, dan bahkan mulai bercocok tanam di halaman rumah mereka. Waktu berlalu, dan Sinta akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat.
Dia menamainya Haris, yang berarti pelindung. Melihat senyuman kecil di wajah anaknya, Sinta merasa bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Haris menjadi alasan baru baginya untuk terus melangkah maju. Pak Karta, meskipun sudah semakin tua dan lemah, selalu ada di sisi Sinta. Dia menjadi sosok kakek sekaligus ayah bagi Haris. Kebahagiaan kecil mulai kembali ke dalam rumah mereka yang sederhana. Meskipun hidup mereka penuh tantangan, Sinta tidak pernah menyerah. Dia belajar bahwa meskipun masa lalu penuh luka, masa depan tetap bisa diwarnai dengan harapan. Dan meskipun hidup tidak selalu adil, dia percaya bahwa cinta dan ketegaran bisa mengatasi segalanya. Hari-hari setelah kelahiran Haris menjadi babak baru dalam hidup Sinta. Tangan mungil anaknya menggenggam erat jari-jarinya, seolah memberikan harapan baru yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Meski begitu, perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Haris baru berusia 2 bulan ketika Sinta menghadapi kenyataan bahwa penghasilan mereka semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Susu, popok, dan kebutuhan bayi lainnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pak Karta, yang semakin renta, hanya bisa membantu sebisa mungkin dengan hasil dari berkebun kecil-kecilan di halaman rumah. Tetangga mereka, sebagian besar, tidak memberikan dukungan. Malah, sebagian besar dari mereka kerap melontarkan komentar pedas yang menyayat hati Sinta. Anak itu hasil dari dosa, kenapa harus kita kasihan? Ucap seorang tetangga yang terdengar oleh Sinta ketika dia membawa Haris berjalan ke pasar. Meski air mata menggenang di pelupuk matanya, Sinta memilih diam. Dia tahu, membalas hanya akan membuatnya tampak lemah di hadapan mereka. Di tengah kesulitan itu, ada satu orang yang selalu memberi semangat, kakeknya. Pak Karta sering berkata, "Kita memang tidak punya banyak harta, tapi kita punya cinta. Itu lebih berharga daripada apapun." Kata-kata itu menjadi pegangan Sinta setiap kali dia merasa ingin menyerah. Sinta mulai berpikir keras untuk mencari cara agar bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dia teringat pada keterampilan menjahit yang dia pelajari dari ibunya semasa kecil. Meskipun mesin jahit tua ibunya sudah berkarat dan hampir tidak berfungsi, Sinta mencoba memperbaikinya dengan bantuan Pak Karta. Dia mulai menerima pesanan kecil dari tetangga yang masih percaya padanya. Meski awalnya hanya berupa menjahit pakaian robek atau memperbaiki resleting yang rusak, perlahan namanya mulai dikenal. Setiap malam, dia bekerja hingga larut sambil menjaga Haris yang tidur di sampingnya. Ketika pesanan mulai berdatangan, Sinta merasa ada secercah harapan. Dia menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan menjahitnya. Namun, tantangan berikutnya datang saat Haris jatuh sakit karena demam tinggi. Panik dan tanpa banyak uang, Sinta bergegas membawanya ke puskesmas terdekat. Di sana, dia mendapati bahwa Haris menderita infeksi saluran pernapasan. Dokter menyarankan agar rumah mereka lebih bersih dan jauh dari debu serta asap. Sinta merasa bersalah karena kondisi rumah mereka yang sederhana dan seringkali tidak memadai. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan itu. Saat Sinta hampir kehilangan harapan, bantuan datang dari seorang perempuan parubaya bernama Bu Lasmi, pemilik toko kain di pasar. Bu Lasmi adalah seorang pelanggan tetap yang selalu mengagumi hasil jahitan Sinta. Ketika mendengar tentang kondisi Haris, dia datang ke rumah kecil itu membawa sejumlah uang dan bahan kain. "Anggap ini pinjaman, Sinta. Aku percaya kamu bisa mengembalikannya suatu saat nanti. Gunakan ini untuk Haris," ucap Bu Lasmi sambil tersenyum hangat. Sinta tak mampu menahan air mata. Bantuan itu tidak hanya meringankan bebannya, tetapi juga memberinya semangat baru. Dengan uang yang dipinjam dari Bu Lasmi, Sinta membeli beberapa peralatan untuk meningkatkan kualitas hasil jahitannya. Dia juga membeli sedikit perabotan untuk membuat rumah mereka lebih layak bagi Haris. Setiap pagi, Sinta kini memiliki rutinitas baru. Dia mengurus Haris, membantu kakeknya di kebun, dan melanjutkan menjahit hingga larut malam. Di sela-sela kesibukan itu, dia seringkali memandangi wajah Haris yang tertidur pulas. "Aku akan membuatmu bangga, Nak. Kamu akan tumbuh di dunia yang lebih baik dari ini," bisiknya sambil mengusap lembut pipi anaknya.
Perjuangan Sinta tidak hanya soal memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa dia mampu bangkit dari keterpurukan. Dengan setiap jahitan yang dia buat, dia seperti menjahit kembali hatinya yang pernah hancur. Pak Karta, meskipun sering terlihat lelah, tetap mendukung cucunya dengan senyum yang penuh keyakinan. Kamu anak yang luar biasa, Sinta. Haris akan tumbuh menjadi anak yang hebat karena dia punya ibu yang luar biasa sepertimu. Meski kehidupan mereka masih jauh dari kata mudah, Sinta mulai melihat perubahan kecil yang berarti. Dia belajar bahwa cinta dan pengorbanan adalah kekuatan yang mampu mengubah hidupnya. Haris menjadi sumber kebahagiaannya, dan dia bertekad untuk terus berjuang demi masa depan mereka. Langit senja di atas desa itu kini terasa lebih hangat. Bagi Sinta, setiap tantangan yang datang hanyalah langkah kecil menuju kebahagiaan yang dia impikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia percaya, selama dia memiliki Haris dan kakeknya, dia bisa menghadapi apapun. Hari itu, hujan turun dengan deras. Sinta duduk di dekat jendela rumahnya yang kecil, memeluk Haris yang mulai rewel karena udara dingin. Di luar, Pak Karta terlihat berusaha menambal atap rumah mereka yang bocor dengan menggunakan plastik bekas. Meski sudah tua dan tubuhnya lemah, kakek itu tetap melakukan yang terbaik untuk memastikan cucu dan cicitnya tidak kehujanan. Sinta menghela napas panjang. Kehidupan tidak pernah mudah baginya, tetapi hujan seperti ini selalu membawa kenangan pahit. Ia teringat kembali pada masa-masa ketika kedua orang tuanya masih ada, di mana rumah mereka penuh dengan tawa dan kehangatan. Namun, kenangan itu sekarang hanya bayangan yang perlahan memudar. Setelah Haris tertidur di pangkuannya, Sinta menyiapkan secangkir teh hangat untuk kakeknya. "Kek, Sinta nggak tahu gimana caranya berterima kasih. Kalau nggak ada kakek, mungkin Sinta nggak akan bisa bertahan sampai sekarang," ucapnya sambil menyerahkan teh itu dengan senyuman kecil. Pak Karta menatap cucunya dengan mata yang penuh kasih sayang. "Nak, keluarga itu bukan soal siapa yang sempurna, tapi soal siapa yang tetap ada. Kamu dan Haris adalah dunia kakek sekarang. Selama kakek masih bisa berdiri, kakek akan terus berjuang untuk kalian." Mendengar itu, air mata Sinta kembali mengalir. Bukan karena lemah, tetapi karena dia merasa diberi kekuatan yang luar biasa dari orang yang selama ini menjadi sandarannya. Namun, tidak semua orang di desa itu memahami perjuangan mereka. Di balik pintu-pintu rumah tetangga, Sinta tahu ada banyak bisikan yang membicarakan dirinya. Beberapa orang bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Dia anak yatim yang malah bikin masalah. Hamil di luar nikah, hidupnya pasti penuh dosa, ujar seorang tetangga di warung ketika Sinta sedang membeli beras. Sinta hanya diam. Dia tahu tidak ada gunanya melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuktikan bahwa hidupnya masih punya nilai, bahwa dia bukanlah beban seperti yang mereka pikirkan. Suatu hari, Sinta mendapat ide dari kain-kain bekas yang diberikan oleh Bu Lasmi. Dia mulai membuat tas sederhana yang dihiasi dengan bordir tangan. Meski awalnya tampak sederhana, tas itu memiliki daya tarik tersendiri. Ketika dia menunjukkan hasil karyanya kepada Bu Lasmi, wanita itu begitu terkesan. "Ini cantik sekali, Sinta. Kalau kamu membuat lebih banyak, aku yakin ini bisa laku di pasar," ucap Bu Lasmi dengan penuh semangat. Sinta merasa ragu pada awalnya. Bagaimana mungkin tas sederhana buatannya bisa diminati? Tetapi dorongan dari Bu Lasmi membuatnya mencoba. Dalam beberapa minggu, dia berhasil membuat 10 tas yang berbeda. Ketika tas-tas itu dijual di pasar, hasilnya di luar dugaan. Semua tas terjual habis, dan banyak pelanggan yang meminta lebih. Sinta merasa ada secercah cahaya di ujung jalan panjang yang selama ini dia lalui. Sementara itu, Haris mulai tumbuh menjadi bayi yang ceria. Tawanya menjadi obat bagi luka hati Sinta. Setiap kali dia merasa lelah atau putus asa, tawa Haris memberinya alasan untuk terus maju. Pak Karta, meski semakin tua, tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Dia sering membantu mencuci kain atau menyiapkan makanan sederhana agar Sinta bisa fokus bekerja. Hubungan mereka begitu erat, seolah dunia kecil mereka hanya terdiri dari 3 orang, Sinta, Haris, dan Pak Karta.
Suatu malam, ketika Sinta sedang merapikan barang-barang lama, dia menemukan sebuah kotak kecil milik ibunya. Di dalamnya terdapat sepucuk surat yang ditulis oleh ibunya sebelum meninggal. Surat itu berisi pesan sederhana namun penuh makna. Sinta, hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa sendirian dan dunia terasa tidak adil. Tetapi ingatlah, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Jangan pernah menyerah, karena pada akhirnya, setiap luka akan menjadi pelajaran, dan setiap perjuangan akan membawa kebahagiaan. Membaca surat itu, Sinta merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Dia menyadari bahwa meski hidupnya penuh dengan cobaan, dia tidak boleh menyerah. Ada Haris yang membutuhkan dirinya, ada kakeknya yang selalu percaya padanya, dan ada masa depan yang masih bisa dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dengan semangat yang baru, Sinta mulai bekerja lebih giat. Dia tidak hanya membuat tas, tetapi juga mulai menjahit pakaian sederhana untuk dijual di pasar. Lambat laun, usahanya mulai berkembang. Meskipun masih kecil, dia merasa bangga karena apa yang dia lakukan berasal dari kerja kerasnya sendiri. Di tengah perjalanan panjang itu, Sinta mulai menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil, seperti tawa Haris, pelukan kakeknya, atau sekadar melihat matahari terbit di pagi hari. Hidup Sinta dan keluarganya mulai sedikit membaik. Usaha menjahit dan membuat tas yang ia jalani bersama dukungan Bu Lasmi mulai memberikan hasil. Namun, meskipun ada kemajuan, badai tak henti-hentinya datang. Kehidupan tetap penuh dengan ujian, seolah tak ingin memberinya waktu untuk bernapas lega. Pak Karta, yang selama ini menjadi tiang penopang Sinta, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak biasa. Tubuhnya semakin kurus, dan dia sering batuk di malam hari. Meskipun Sinta telah memohon agar kakeknya beristirahat, Pak Karta tetap berkeras membantu. "Kek, istirahatlah. Kakek sudah bekerja keras selama ini. Biar Sinta saja yang mengurus semuanya," pinta Sinta dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, Pak Karta hanya tersenyum kecil. "Sinta, selama kakek masih bisa berdiri, kakek akan selalu ada untuk kamu dan Haris. Jangan khawatirkan kakek." Namun, semakin hari, kondisi Pak Karta semakin memburuk. Suatu pagi, ketika Sinta tengah sibuk menjahit, terdengar suara benda jatuh dari dapur. Ketika dia berlari ke arah suara itu, dia menemukan kakeknya tergeletak di lantai dengan wajah pucat pasi. Dengan panik, Sinta membawa Pak Karta ke puskesmas terdekat. Dokter memberitahunya bahwa Pak Karta mengalami komplikasi akibat tekanan darah tinggi dan usia lanjut. Sinta merasa dadanya seperti diremas, tetapi dia tahu, ini bukan saatnya untuk menyerah. Setelah kejadian itu, Sinta memikul tanggung jawab yang semakin berat. Selain mengurus Haris dan pekerjaannya, dia juga harus memastikan kakeknya mendapat perawatan yang layak. Untuk membayar obat-obatan dan biaya pemeriksaan, Sinta terpaksa bekerja lebih keras, seringkali mengorbankan waktu istirahatnya. Namun, di tengah kelelahan itu, dia sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah aku cukup kuat? Apakah aku bisa melewati semua ini? Jawaban atas pertanyaan itu selalu datang dari Haris. Setiap kali anaknya tersenyum atau memanggilnya dengan suara kecilnya yang lembut, Sinta merasa mendapatkan kekuatan baru. Di tengah perjuangannya, Sinta bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalunya yang mengubah segalanya. Saat sedang menjual tas di pasar, dia melihat seorang pria yang tak asing lagi. Itu adalah Arman, pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Arman tampak jauh berbeda. Dia kini terlihat lebih rapi, mengenakan pakaian formal, dan berbicara dengan beberapa orang seperti seorang pengusaha. Ketika matanya bertemu dengan Sinta, pria itu terdiam. Wajahnya tampak sedikit kaget, tetapi dia segera berusaha menunjukkan senyuman. "Sinta? Lama nggak ketemu. Kamu apa kabar?" tanyanya dengan nada yang terdengar ramah. Sinta merasakan amarah yang membuncah di dadanya. Namun, dia menahan diri. Dia hanya menjawab singkat, "Aku baik." Arman mencoba mendekati Sinta, tetapi dia segera menegaskan batasannya.
Arman, apapun alasanmu kembali, aku nggak peduli. Kamu nggak ada hubungannya lagi dengan hidupku, katanya sambil menggenggam erat tas-tas buatannya. Namun, Arman tidak menyerah begitu saja. Dia mulai muncul lebih sering di pasar, berusaha mengobrol dengan Sinta dan bahkan menawarkan bantuan. Sinta tidak tahu apa niat pria itu, tetapi dia tahu dia tidak bisa membiarkannya masuk lagi ke dalam hidupnya. Sinta akhirnya berbicara kepada Bu Lasmi tentang Arman. Bu, aku takut dia akan merusak lagi apa yang sudah aku bangun. Aku nggak mau dia mendekati Haris atau kakekku, ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu Lasmi, yang selama ini menjadi pendukung setia Sinta, menenangkan gadis itu. Sinta, kamu sudah cukup kuat untuk melawan apapun. Kalau dia datang lagi, jangan ragu untuk menolaknya. Ingat, kamu berhak melindungi hidupmu dan masa depan Haris. Sinta pun bertekad untuk tidak membiarkan masa lalunya menghantui masa depannya. Dia memilih untuk fokus pada keluarganya, pada Haris, dan pada mimpinya yang perlahan mulai terwujud. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Pak Karta mulai menunjukkan sedikit kemajuan, meski dia tetap harus banyak beristirahat. Haris, yang kini mulai belajar berjalan, menjadi cahaya baru di dalam rumah kecil mereka. Tawa kecil anak itu membawa kebahagiaan yang tak ternilai bagi Sinta dan kakeknya. Namun, Sinta tahu perjuangan ini belum selesai. Dia masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi, kali ini dia yakin, tidak peduli seberapa berat jalan yang harus dia tempuh, dia akan terus melangkah. Karena di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menanti.